Kita bangkit berdiri bersama yuk. Kita nyanyi pujian ya biar semangat ya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan, kita malam ini Mesbah Doa onsite ya. Nanti ini akan tayang di Mesbah Doa dan nanti saya tuh mendengar sedikit-sedikit kesaksian dari Bapak Ibu ya yang hadir. Dan malam ini kita adalah malam kesaksian dan pujian. Ya, saya pengen undang dulu siapa kemarin saya dengar. Oh, Pak Bupati dulu. Ayo Pak Bupati. Iya, jadi Pak Bupati. Iya, sini Pak Bupati. Nanti saudara ya coblos ini ya. Ayo Bapak, dipakai ini aja nanti gantian, nggak apa-apa. Oh, pakai dia. Ini mic-nya itu tidak berbunyi di sini ya, tapi mic-nya ini memang nggak bunyi di sini. Iya, untuk YouTube. Ya. Jadi Bapak bersaksi dulu ya, silakan sini Pak. Kenapa Bapak bisa berangkat ke sini? Itulah, baik. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan, for nothing will be impossible with God. I don't understand what you're talking about. Oh, ada you understand. Oke. Pakai bahasa Indonesia saja. Iya, Indonesia saja Pak. Ini orang Indonesia Pak. Iya, benar. Begini, saya bersyukur kepada Tuhan karena tidak sengaja saya ada di sini. Tapi saya tidak mengerti bagaimana saya harus ada di sini. Sebentar. Bapak, tunggu dulu Pak.
Tunggu, saya belum menjelaskan. Saya, ya, saya. Tunggu saudara ya. Ya. Kalau Bapak saja tidak, tunggu saudara. Tunggu, saya belum jelaskan. Jadi gini, Oke, saya belum jelaskan dong. ini Iya. stand up komedi sih, ini stand up komedi. Jadi begini, Jadi begini Bapak, kalau Bapak saya tidak mengerti, bagaimana kami mengerti? saya belum jelaskan. Sabar, Jadi- sabar. Jadi sebenarnya saya tidak mengerti bahwa saya ada di sini. Tunggu dengar dulu. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, maka anak-anak saya mendukung saya untuk menghadirkan saya di sini. Oh, Itu. tepuk tangan loh. Iya. Tapi memang Bapak punya kerinduan. Saya belum punya kendaraan. Iya. Saya hanya ikut beliau punya khotbah lewat. Oh. Jadi akhirnya saya tertarik dan anak-anak saya bilang kepada saya, apa Bapak mau ke Israel. ke ini kota ini? Saya bilang, ya saya mau ikut ke sini tapi saya tidak ada uang. Saya bilang begitu. Oh iya. Jadi anak saya 3, mereka sponsor saya untuk hadir di sini. Wih. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa injak tanah ini dan bisa melihat keadaan yang jelas. Karena saya mengajar di program pasca sarjana Iya. untuk misiologi. Oh Bapak ini profesor doktor ini luar biasa Bapak Ibu Saya ya. mengajar Bapak di- sini Pak biar kena kamera sini, jangan iya, semakin iya. menjauh. Jadi saya mau buka kecepatan gak enak. Jadi saya mengajar di pasca sarjana untuk program misiologi. Iya. Jadi ada 3 fak yang saya mengajar yaitu misiologi dan misi profesional. Profesi itu para pengusaha bisa belajar di kami supaya mereka mengerti dan mendukung pekerjaan Tuhan Iya. melalui karya-karya mereka. Dan yang ketiga saya mengajar misiologi lintas budaya. Bagaimana kita bisa masuk ke daerah-daerah terpencil, ya toh, harus memakai kultural sebagai sarana untuk bisa menjangkau hati-hati mereka di situ. Dengan sendirinya kita harus belajar bahasa, ya toh, untuk mengenal budaya setempat. Sebab kalau tidak, ya memang tidak berhasil. Kita sebagai hamba Tuhan hanya meraba-raba mencari pintu masuk, tapi sebenarnya salah. Oleh karena itu, memang saya mengajar lintas budaya supaya para penginjil itu mereka bisa bagaimana caranya strategi untuk masuk. Dan di Surabaya saya mengajar untuk pendeta-pendeta itu saya punya mahasiswa ada di belakang. Oh. Terus oke, Bapak terus apa yang Bapak dapat selama di sini? Iya, saya terus. Lalu saya ada di sini dan saya melihat bahwa memang luar biasa perjalanan Yesus. Saya hitung-hitung dan saya berpikir, waduh, dari Hotel Hilton sampai ke Petra 460 km dapat dijangkau dengan 4 jam. 460 meter. Oh naik mobil. Itu dijangkau dengan jarak Mobil. ada mobil 4 jam. Coba kita berpikir 2000 tahun yang lalu. Bagaimana keberadaan Yesus yang hadir di sini berjalan di daerah yang panas sejauh itu. Iya. Karena mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Men. Dan oleh karena itu saya kagum dan saya bilang, aduh luar biasa. Saya Ini, tidak mungkin. Pak, ini ya baru nyebrang sedikit sudah ngelupakan ya. Udah betul. Apalagi kalau zaman Tuhan Yesus ya Pak ya. Aduh ya, itu jalan kaki dan kalau angin pasir-pasir pasti masuk. Iya. Jadi memang cukup berat bagi Yesus. Dan itu satu pengorbanan, ini misi saudara-saudaraku. Amin. Ini misi. Ya kalau dia mau senang-senang saja dia tinggal di surga, nggak usah datang ke bumi. Betul. Tapi program perencanaan kekekalan Allah untuk umat manusia dirancang dalam Luar kekekalan biasa, Allah untuk menghadirkan Yesus Kristus Juru Selamat yang lahir di dunia ini melalui Galatia pasal 4 ayat 4 sehingga saudara dengan saya kita diselamatkan. Amin. Tunggu dulu ya. Sebelum Bapak berkhotbah lebih jauh. Aduh. Jadi saya ingin bertanya Pak, Bapak ini ikut Mesbah Doa sudah berapa lama? Kira-kira 8 bulan. Tapi istrinya Bapak yang duluan Ya katanya. isi ya, lalu pengaruh saya karena saya memberikan kuliah ke Jogja kemana-mana waktunya tidak ada dan memberikan seminar untuk pendeta-pendeta
Jadi waktunya. Iya, Saya jadi pray baru saya ikut. oh, Kadang-kadang jam 9 malam, bangun ini dah. oh. Jadi bagus. Jadi apa yang Bapak dapatkan dalam mengikuti? Saya mendapatkan kesan yang sangat bagus, positif sekali. Karena khotbah Ibu tidak seperti orang-orang intelek yang tinggi-tinggi, tapi bisa menjangkau hati-hati manusia. Jadi itu. Jadi memang Memang saya tidak intelek, Pak. iya betul. Jadi bukan intelek yang dilihat, tetapi bagaimana orang yang diurapi Tuhan. Oh, amin. Jadi saya Haleluya. katakan begini, saya walaupun saya dokter atau bagaimana, itu hanya di dalam kelas akademis. Ya. Tetapi di luar saya sama dengan saudara-saudara sekalian. Amin, luar biasa ya. Jadi yang saya butuhkan adalah bagaimana urapan Allah Amin, dalam hidup saya betul, untuk betul. mengalirkan berkat kepada para pendengar. Amin. Ya, terus tanya. Ya, jadi apa tadinya padahal istrinya luar biasa, padahal istrinya yang selalu ikutin khotbah saya, tapi saya tanya kenapa ibu nggak datang? Oh, ibu masih bekerja, saudara. Ya, masih pegawai negeri jadi agak Iya, sulit. luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Bapak ya. Jadi jangan lupa pilih nomor 1. Ini pesan sponsor. Iya, terima kasih Baik, Pak, terima Tuhan kasih, berkati Tuhan ya, berkati. luar Amin. biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, siapa lagi yang mau bersaksi? Saya mau undang dulu kemarin yang dari Palangkaraya, mana ibu ini? Ya. Ya, ini nomor urut 2 ya. Pakai batik juga, sini Ibu, sini. Ya, Ibu sama Bapak. Iya, bisa dicerita ya kenapa bisa ada di sini? Ya, sebenarnya tidak mau cerita. Karena nanti saya khotbah 2 jam. Enggak boleh, ini cuma bersaksi. Jangan khotbah lagi sama kayak Bapak ya. Jadi saya mau bilang saja terima kasih Tuhan Yesus. Karena saya dengan suami saya sudah ada di sini. Karena jawaban doa, itu saja. Oh, cuma itu. Jadi apa yang Ibu dapatkan selama di sini? Sebelum saya datang di sini saya sudah mendapatkannya dari Tuhan. Melangkah ke sini hanya penggenapan. Oh iya udah, Ibu duduk ya Bu, Tuhan berkati ya. Karena nggak ada yang mau dicerita saudara ya. Yang dari Palangkaraya Ibu, ayo maju ke depan. Satu lagi tuh. Iya Ibu, sini maju. Sama suami istri tuh, maju sini. Kemarin saya dengar bagus tuh kesaksiannya ya. Ibu yang saya suruh sini. Sama suami sini. Ya, puji Tuhan. Kemarin saya dengar sedikit kesaksian mereka tuh luar biasa ya, karena diberi kesempatan hidup yang kedua. Kemarin COVID ya, suaminya juga kena semua dan diberi kesempatan hidup. Ayo sini maju. Siapa dulu yang mau bersaksi, Bapak atau Ibu? Ibu aja dulu. Oh Ibu, sini. Iya, Ibu cerita kenapa Ibu ada di sini? Kalau ada di sini sih memang itu keinginan ya Bu. Waktu 2021 ya. 2021 waktu saya dan suami yang pertama kami terkena COVID di bulan Januari 2021. Kami rasa itu hal pertama karena COVID itu kan 2020 akhir. Kita di awal dan pada waktu itu singkat ceritanya kita dari kabupaten kami menuju ke Palangkaraya. Sebenarnya bukan karena posisi dirujuk tapi karena kami yang minta karena keadaan suami kami memang sangat parah. Dan menggunakan ambulan dalam posisi tidur sampai di sana kami masuk di ICU COVID. Kemudian saya hanya bergumul sendiri dalam hati. Saya tidur di bawah, suami saya di ranjang. Di kiri kanan kami semua berkaca dan hampir setiap per 2 jam itu bunyi Mati, kereta. Iya, mati Iya, ya. itu mati. Saya waktu itu
ini Bu, cuman saya bermohon kepada Tuhan. Saya seperti yang saya sering dengar dari khotbah Ibu Debbie, saya hanya minta kepada Tuhan begini, Tuhan, saya dan suami masih muda, berilah kami kesempatan. Jika Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk suami saya bisa hidup kali ini, saya akan bayar harga atas semuanya. Itu yang pertama Bu. Kemudian tanpa diketahui di ruang ICU COVID itu kami 2 hari Bu. 2 hari saja ya terkena COVID, bisa keluar dari situ dan semua orang di kamar yang lain itu tercengang, bahkan mereka seperti sedih melihat kami pergi karena di situ katanya paling sebentar itu 2 minggu. Iya, dan banyak yang nggak Iya, waktu keluar itu- ya, pasti meninggal ya. Iya, waktu itu seperti itu. Kemudian pergumulan saya waktu itu saya hanya minta kepada Tuhan, jika memang suami saya nanti diperkenankan untuk diberi kesempatan lagi, itu yang pertama Bu. Saya akan bayar harga atas semuanya. Kemudian yang kedua di tahun 2022, mungkin suami saya yang lanjutkan ya. Iya, Iya. silakan. Pergumulan yang kedua. Baik, terima kasih. Setelah waktu itu sebelumnya pada 2011 saya mengalami serangan jantung, umur saya pada waktu itu 33 tahun. Oh, aduh. Nah, jadi kena serangan jantung dengan Bapak sini, penyumbatan Pak. Oh, udah ada. sekitar 90%. Oh, aduh. Saya langsung dirujuk dari Palangkaraya dan itu posisi orang tua saya masih ada dua-duanya. Nah, dirujuk ke Harapan Kita dan dokternya pun tercengang. Kenapa orang yang 90% ini masih Masih hidup. bisa, Iya. kalau secara fisik tidak ada apa-apanya. Namun setelah pengobatan, saya cuma 3 hari berada di Harapan Kita, langsung diselesaikan dan itu berjalan dengan lancar. Tidak sampai Pasang lambat. ring ya? Memasang ring 1. Oh, pasang ring. Pasang ring. Bulan sebelumnya almarhum Haji Mas Said meninggal. Oh, Itu iya, sebelum iya, itu. Nah, kemudian berjalan dengan waktu di 2021 saya kena serangan COVID yang sangat ganas iya. itu. Kemudian kita 18 hari setelah dinyatakan positif, kita pindah ruangan ke IPCU ya, kalau di jantung itu ICPCU. Nah, setelah itu berjalannya dengan waktu pada bulan Januari, setelah saya kena bulan Februari, di Februari, kemudian di Agustus kita kan semua suntik vaksin tuh. Setelah vaksin yang kedua ternyata serangan COVID tersebut membuat mungkin posisi pembuluh darah jantung saya itu ada yang tersumbat lagi. Nah, setelah iya, itu comorbid ya. ada complicated dan saya juga di 2022 itu ada berselang waktu dan dinyatakan oleh dokter, saya lagi kateterisasi, dinyatakan bahwa saya harus ke Harapan Kita lagi. Setelah di Harapan Kita di tahun 2022, saya terkejut bahwa memang sumbatan itu ada di tempat yang kecil-kecil. Dan saya harus melakukan bypass. Bypass jantung. Nah, pada 2022 Oktober saya melakukan operasi bypass dan puji Tuhan walaupun saya melakukan tindakan tersebut, biasanya kalau orang yang tidak stabil itu hampir 1 minggu untuk penyelesaiannya. Saya cuma 4 hari Bu. Puji Tuhan, karena saya operasi hari Senin, saya sudah bisa berjalan dan keluar kembali ke kos saya itu pada hari Kamisnya Bu. Dan saya sudah langsung beraktivitas. Nah, itu yang terjadi pada kami karena juga ada kerinduan istri kami waktu kita di ruang COVID, kita baru mengenal khotbah Ibu. Oh. Nah, itu yang menjadi Dari kesan. mana dapatnya? Ada Tahun 2020 bulan November itu yang pertama, kemudian lanjut di di COVID itu. Jadi ada nasar istri saya, mungkin ada keinginan apabila kita melewati semuanya ini, kalau kita ada kesempatan dan waktu, kita nanti pasti akan ke Israel bersama Ibu Debbie. Dan kesempatan itu terwujud pada hari ini, kita bisa bersama-sama untuk melakukan ziarah rohani. Nah, itu sedikit pengalaman kami dan sampai pada saat ini saya tetap melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya. Mungkin kita jalan ke Petra kemarin, kalau secara Iya fisik loh. tidak ada Oh, apa-apanya. iya. Makanya
saya berusaha tiap hari dengan keadaan ini operasi yang sudah saya lakukan itu tidak ada apa-apanya gitu Dulu lah. Bapak emang badannya besar apa? Ya seperti inilah Bu. Oh cuma seperti ini ya. Karena Tapi juga kena saya jantung. memang olahragawan Bu. Kalau dari kecil Oh, saya juga memang olahragawan. Bisa ya? Kebetulan iya. Saya pemain tenis sebenarnya. oh. Terus kata dokter kenapa bisa sumbatan di jantung? Makanan atau? Kayaknya makanan Bu. Karena mungkin juga pengaruh genetik karena orang tua saya juga yang laki-laki Jantung. memang dari jauh. Bukan. Karena penyakit gula. Karena kebanyakan orang menyangka bahwa penyumbatan itu hanya dari kolesterol. Ternyata setelah kita memiliki pengetahuan di harapan kita itu sebenarnya ada jadi gula juga Bu. Untuk menghancurkan atau merusak pembuluh darah kita. Jadi kumpulan-kumpulan lemak yang ada di pembuluh darah itu jadi menumpuk karena luka oleh gula. Gula, iya. Nah itu yang bisa kita saksikan dan puji Tuhan pada kesempatan hari ini kita berserta kita berlima. Berlima loh. Ada anak saya, kemudian ada adik saya beserta ipar untuk mengikuti kegiatan ini. Tadinya kesini takut enggak perang? Enggak juga Bu. Kadang-kadang karena memang waktu sebelum kita cuti diwanti-wanti oleh pimpinan kita, kebetulan kita juga kerja di pemerintah daerah. Kenapa kalian harus berangkat? Ini kan suasananya seperti ini. Tapi kita meyakini bahwa memang kalau memang kita sudah berangkat ya berangkat aja Bu. Ya. Kita ingin memiliki iman yang lebih, kemudian kita ingin menyaksikan bahwa memang Tuhan Yesus itu hadir untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Amin. Mungkin itu Bu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati luar biasa ya. Jadi itulah kesempatan hidup ya yang Tuhan beri. Ya puji Tuhan ya kita mendengar bahwa ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau belum waktunya mati ya enggak mati. 90% loh penyumbatannya ya. Tapi yang muda-muda tolong kurangi gula dan banyak olahraga ya. Supaya kita ini juga hidup mati di tangan Tuhan. Tapi kesehatan di tangan kita toh. Iya, ada lagi yang mau bersaksi? Iya, mari Pak. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Hah? Iya. Oh ini pakai jas hitam nih kayaknya calon terpilih. Shalom semua, Shalom Pak. selamat malam. Malam. Saya udah bisa ke Israel, suatu anugerah, Amin. double anugerah. Amin. Awalnya pertama, memang saya nggak bermimpi, berhasrat pun untuk ke Israel gitu ya. Dan juga maaf, saya juga nggak terlalu penggemar Ya. mes doa. Tapi beberapa kali saya mendengar memang luar biasa ada urapan Tuhan gitu ya. Setiap itu juga ketika berapa tahun yang lalu saya ditawarkan, ayo lo pergi katanya, ada kakak saya ke Israel tuh, ke Yerusalem. Oke. Selang berapa lama terus ya kakak saya meninggal. Terus tinggal istrinya gitu ya. Tapi istrinya menawarkan kembali kepada saya. Oh. Ditawarkan, oh oke dah saya ikut gitu ya sini. Tapi kan saya pelayanan di desa. Iya. Ada saya kan melayani di sana orang-orang ya Tionghoa yang di Iya. kampung gitu. Gerejanya ya kalau dilihat gitu ya kurang memadai lah ya. Iya, di desa mana Pak? Di Ranca Bungur, Bogor saya, Oh di Bogor. Jawa Barat. Terus kami berdua, istri saya itu, kan dia guru sekolah minggu, saya bagian pelayanan umumnya. Terus saya bilang ke kakak ipar saya, boleh nggak uang yang harus ke Israel itu saya pergunakan untuk merenovasi gedung Tempat ibadah. gereja. Oh diizinkan, oke. Jadi saya kan nggak jadi berangkat tuh Iya, dari iya, Israel oh. pertama. Oke deh, terima kasih saya. Terus udah renovasi sampai beres, sampai juga kakak ipar saya juga mempersembahkan hal-hal yang di luar pemikiran Iya, kita puji Tuhan, sebagai ya. pelan.
Tapi puji Tuhan lagi ditawarkan kembali, Bu. Berangkat ke Israel. Berangkat. Oh, Tuhan ajaib. Ini luar biasa. Saya nggak berpikir kok Tuhan bisa gini. Anugerahnya double. Iya. Sampai di sini saya menikmati, kan kita kalau baca firman Tuhan kan kita merefleksi apa? Kok turun dari sini, naik sini. Tempatnya di mana ya? Tapi yang luar biasa ketika di rumah Kayafas itu. Iya, Imam Kayafas. Waduh. Hancur hati ya. Iya. Kehadiran Tuhan begitu luar biasa Iya, gitu ya. amin. Kita melihat kan di Alkitab kan kita tidak ceritakan bahwa Yesus Turun ke bawah Oh, itu ya, iya. diikat. waduh. Saya lihat semua kayak nangis gitu ya. Iya. Kalau nggak hancur hatinya, kata orang Bogor mah teuingan gitu, Bu. Yang artinya Keterlaluan. kebangetan ya. Iya. Kita semua mengalami kehadiran Tuhan. Iya betul. Tuhan tuh kau tahu pengorbananku seperti gini Iya, adanya betul, gitu. Betul. Dari Kayafas belum ke Pilatus. Iya. Dari Pilatus bawa ke Bukit Iya. Golgota. Suatu berkat yang luar biasa. Amin. Dengan saya bisa mengikuti perjalanan rohani. Jadi satu tambahan wawasan yang luar biasa. Yes. Jadi kita lebih cinta Tuhan tuh lebih lagi, saudaraku. Yes, amin. Pengorbanan tuh aduh Amin. nggak bisa. Nggak ada ukurannya ya Pak. Iya. Itulah. Iya, Terima kasih. Pak, Tuhan berkati. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kita mendengar ditawarkan pergi tapi uangnya diminta untuk bangun gereja dulu. Ya, tapi itulah Tuhan. Ya, Dia melihat hati kita. Ketika hati kita itu tulus, maka ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ternyata ditawari dan makanya saya selalu berkata ke Israel itu bukan soal kita punya uang loh. Ya, walaupun orang punya uang, ya tidak semua orang bisa ke sini. Ada yang dia kaya banget, ya lalu udah bayarin berangkat ke sini. Ada perang, dia mundur nggak jadi berangkat. Tapi yang dibayarin berangkat. Ya ini lagi takut lagi perang lagi, nggak jadi lagi. Ya ada uang banyak. Ya justru kadang yang nggak ada uang ini nekat-nekat memang ya. Itu. Enggak maksudnya ya tapi itulah iman, amin. Lo iman kita ini ya karena ya itulah Tuhan ajaib. Baik, saya mau panggil bersaksi, ini saya yang panggil aja. Hah? Bapak Iswanto mana? Ah iya, mari Pak. Yang calon-calon dulu ini legislatif. Paslon 5. Iya. Iya. Silakan Pak bersaksi. Oh iya istrinya ya, enggak mau sendiri ya Pak. Ayo Ibu temani dong. Bunga bang saja Pak. Iya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat malam. Kami bersyukur boleh ada di tempat ini. Ada beberapa hal yang mungkin kami boleh saksikan. Yang pertama mungkin berkaitan dengan Ibu Debbie ya. Mungkin saya mewakili dari ibunya istri saya. Karena mungkin pernah cerita juga ke Bu Debbie sekilas. Sekitar 3 tahun yang lalu papa mertua saya itu kan meninggal ya. Jadi istrinya atau mamanya Mertuanya Bapak ya. mertuanya ya itu begitu kecewa banget, begitu rasanya hancur banget hatinya dan selalu nggak terima gitu. Kenapa dia ditinggalkan suaminya? Gitu. Nah, satu kali maaf saya ini dari bukan gereja karismatik. Iya. Ya, tiba-tiba dia melihat di YouTube khotbah-khotbah dari Ibu Debbie dan selalu setiap hari itu mengikuti, bahkan meng-share di grup keluarga. Sehingga kami juga bisa mengikuti dan setiap hari beliau bisa mama mertua saya itu bisa menangis, bisa dipulihkan begitu luar biasa. Sampai hari ini Bisa menerima keadaan ya. bisa menerima keadaan. Jadi
secara tidak langsung Tuhan pakai Ibu Debbie ini untuk bisa memulihkan hatinya, bisa menerima sesuatu yang mungkin dia nggak pengen dia terima, gitu, dan secara luar biasa. Dan sebenarnya mau ikut, tapi terlambat ya, terlambat. Jadi daftarnya sudah terlambat. Jadi kemarin beliau titip salam buat Ibu Dewi bilang dan nanti tahun depan ya. Puji Tuhan. Dan yang menariknya itu mama mertua saya bilang Pak Daniel itu seperti suaminya gitu. Bukan, maksudnya gini. Bukan. Jangan salah dulu. Sabar Pak. Ya, maksudnya gini. Kebetulan kan istri saya itu kan orang Boyolali ya. Orang Jadi Jawa. Orang Jawa. Itu saya juga rasakan sama. Lihat Pak Daniel tuh kayak kebapaan, lembut, gitu, itu tuh samanya gitu. Iya, jadi secara sifat, secara karakter gitu. Dan kebetulan mama mertua saya juga sifatnya mirip dengan Bu Debbie gitu. Maksudnya apa ya? Jadi seimbang gitu ya. Maksudnya apa? Seimbang. Ya itu, dan begitu juga mama saya juga beliau sudah umur 80 tahun lebih, dan hampir setiap malam itu selalu mendengar khotbah-khotbah dari Bu Dewi, baik di gereja, pokoknya setiap apapun dia setiap malam ya, setiap malam itu. Karena saya selalu dengar, karena tinggal bersama dengan kami. Dan yang terakhir saya mau bersaksi, kami nggak nyangka ada di sini. Terus terang kami nggak nyangka, karena ya apa yang tidak pernah saya pikirkan itu benar timbul dalam hati. Bahkan saya nggak pernah suatu hal yang kayaknya mustahil saya bisa ada di sini. Tetapi oleh anugerah Tuhan, seperti tadi Pak Ajong juga, saya boleh ada di sini oleh anugerah Tuhan. Saya bisa dibawa oleh keluarga dari Ibu Fatimah Slamet, sehingga saya boleh hadir di tengah ini, dan saya sungguh merasakan suatu hal yang luar biasa. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, saya sebelum pergi saya tuh punya pertanyaan, di beberapa teman saya itu mulai meninggalkan Tuhan. Ya, mereka pindah agama, dan yang beberapa yang dulu sama-sama pelayanan itu mereka mulai tinggalin agama. Dan yang menarik, tadi juga sempat disinggung, ketika saya lihat waktu kita ada di rumah Imam Kayafas, itu satu titik saya menemukan jawaban kenapa orang-orang mereka mulai undur daripada Tuhan. Tapi kalau mereka mengerti betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, saya percaya sekali Yesus selamanya Yesus. Amin Bapak Ibu saudara. Lagi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih pelayanan Bu Dewi dengan Pak Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa ya, terima kasih Pak. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu ya, itulah ya. Jadi saudara pulang dari sini bisa bersaksi ya kepada orang yang imannya mulai lemah, bahwa melihat penderitaan Yesus seperti itu tuh, aduh kebangetan ya kalau kita itu meninggalkan Tuhan. Saya mau undang Pak Panca, mari Pak. Dari Makassar ini, tepuk tangan. Ibu bisa mendampingi Ibu. Mari Bu, mendampingi Ibu sini. Jadi kalau Bapak kehabisan kata, Ibu bisa menyambung. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita dengar kesaksian. Iya. Ini Pak Panca ini dulu saya pernah saksikan kesaksiannya ketika ya Bapak bertemu dengan satu orang ya Pak yang bunuh orang, saudara, di penjara, tapi dia ya tiap malam dengerin mesbah doa dan dia bertobat. Luar biasa. Mari Pak bersaksi. Ya, sebenarnya maju sini Pak. saya ini nggak biasa di atas mimbar ini Bu. Ini bukan mimbar Pak, ini podium. Ya, sebenarnya juga saya ke Israel ini sebenarnya awalnya nggak ada rencana Bu. Oh iya. Waktu itu memang saya sudah planning
dengan teman-teman yang dari alumni dari Taiwan dulu sudah mau jalan-jalan ke Xinjiang, sudah daftar semua sebelum ada pengumuman ini. Nah, tapi seiring waktu sudah banyak yang daftar, tiba-tiba ada yang nggak ikut satu orang, tiba-tiba ada ini goes to Israel, jadi akhirnya ya sudah. Bapak Saya memang tadi dengar Mesbah doa ya, Ibu? Ya, sejak tahun 2021 Maret saya duluan. Bapak nggak mau, Bu. Oh, Bapak nggak Bapak mau? nggak mau, selalu politik, Bu. Terus dia, Selalu dengerin politik, tapi saya kencengin tuh kalau denger. Akhirnya bulan Oktober Bapak mengalami kecelakaan, naik sepeda, kecelakaan. Sempat dijahit juga pelipisnya itu. Dan saya sembari jaga di Siloam, saya terus buka mesbah doa, mesbah syukur. Akhirnya puji Tuhan. Bapak dengar. Iya, mau dengar sejak 2021 bulan Oktober. Terus Bapak mau Ya, dengar. itu mungkin rencana Tuhan. Amin. Di mana yang memberi kekuatan dan Makanya penghiburan. Pak, nih dari awal dengar nggak jatuh dari sepeda loh. iya. Jadi kenapa awal-awal saya kan nggak suka dengar firman di inilah di YouTube begitu, tapi selalu dikasih keras, saya juga tambah jengkel. Volumenya dikencengin ya, sengaja Ibu ya. Tapi lama-lama saya dengar kok cocok, maksud saya. Maksudnya itu pengajarannya Ibu Debbie itu maksudnya tentang Alkitab itu tidak manipulatif lah. Maksudnya ada senang, maksudnya, tapi ada juga bicara yang memang harus berkorban atau apa. Kan ada kebanyakan pengajaran yang enak-enaknya aja dari Alkitab, hanya dia comot yang enak-enak aja, dia sampaikan ke jemaat, maksudnya. Ya memang tiap orang sih punya sudut pandang masing-masing, tapi bagi saya itu untuk orang-orang. Jangan enak-enak aja ya. Iya. Karena Bu, terus terang aja, kalau saya sebagai pebisnis, maksudnya nih, saya kalau seperti sepak bola lah, jangan karena pengaruh dari yang enak-enak itu, yang sebenarnya cuman kelasnya kabupaten, tapi pingin jadi kelas juara dunia, akhirnya jadi nekat, dan akhirnya kecewa begitu, tidak berhasil. Sedangkan Ibu Debbie bilang kan, maksudnya saya pernah dengar semua dikasih kesempatan yang sama seperti orang kaya dengan orang yang diberkati. Orang bisa kaya kalau dia rajin. Orang yang nggak percaya Tuhan pun dia bisa kaya karena kekuatannya sendiri. Karena Tuhan memang memberikan kuasai bumi dan seluruh isinya kan. Dia memberikan kesempatan yang sama. Betul. Matahari pun bukan hanya orang Kristen yang nikmati, semua orang menikmati. Betul. Tetapi akhirnya saya juga berpikir istilahnya frekuensinya sama lah. Saya dengar cocok dengan Ibu. Kayak radio ya. Iya. Terus? Ya, ini saya mau cerita tentang pertobatan saya, Bu. Saya percaya dengan Roh Kudus. Amin, amin. Saya percaya sekali. Karena waktu itu saya bertobat, saya dulu kan bukan orang Kristen lah. Dulu saya bertobat tuh gara-gara antar adiknya istri. Dia kan tiap tahun ke Makassar, datang ke gereja dekat. Suatu saat saya tanya, kenapa ini sudah 2 tahun ini nggak pernah datang? Waktu itu saya pindah rumah kan agak jauh dari gerejanya. Nah pada tahun ketiga akhirnya dia datang. Nah karena jauh, saya iseng-iseng saya antar aja ke gereja. Nah disitulah saya coba-coba masuk dengerin. Nah disitulah saya dijamah Roh Kudus. Gara-gara sebuah lagu itu yang Indah Rencanamu Tuhan. Kan indah rencanamu Tuhan, walau ku tak tahu dan tak mengerti semua jalanmu. Saya kaget juga, benar juga. Kita kan nggak tahu jalan kita. Saya dulu
pernah di Jakarta, Surabaya, ke Makassar, kok bisa. Terus yang bait keduanya, Dulu ku tak tahu. dulu ku tak tahu Tuhan. Berat Jadi ku dulu rasakan. waktu saya ada masalah, saya itu merasa berat, nggak tahu apa yang mesti kita lakukan. Iya. Tapi pada akhirnya kan yang bait ketiga, kau tolong padaku Tuhan. Akhirnya kan indah rencana Tuhan. Iya. Di situ saya bisa keluar air mata. Saya jarang nangis tapi bisa, itu nggak berhenti. Dan itu bisa terbayang masalah-masalah saya yang lalu. Seperti saya pernah tabrakan itu, 8 orang di atas mobil terguling-guling dan roda di atas, ini di bawah semua pada terpental tapi nggak ada yang meninggal. Sedangkan setir dengan ini rapat. Tapi saya nggak apa-apa, cuma sakit sedikit. Tapi pada saat terbalik itu saya melihat ada cahaya. Tapi pikiran saya waktu itu kan saya nggak tahu. Saya pikir antara kap mobil dengan aspal bergesekan. Nah jadi ada cahaya, saya lihat. Saya nggak mengerti. Nah Tuhan pada saat bertobat, Tuhan kasih lihat itu, kasih ingat saya. Dan saya juga waktu tahun 98, saya mendapat berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Saya kan ekspor coklat waktu itu. Dari dolar 2.000 menjadi 15.000. Baru barang yang masuk itu, yang biasanya misalkan 50 ton, bisa masuk berlipat-lipat. Jadi benar-benar Tuhan kasih berkat. Amin. Tapi pada saat itu saya belum bertobat. Tapi waktu saya bertobat Tuhan kasih lihat. Oh ini memang pekerjaan Tuhan. Amin. Karena saya juga, ya mungkin anak saya juga tahu, saya agak inilah. Maksudnya katanya kalau ini suka kayak main roller coaster. Karena saya sedang, maksudnya kalau yang agak spekulatif saya tuh suka juga. Iya. Tapi saya percaya Roh Kudus yang seperti saya terakhir itu jatuh naik sepeda, itu ada yang menolong saya itu, tapi saya bilang saya tuh ketiduran di atas sepeda Bu. Tapi mereka itu subuh-subuh? Kan waktu hari Sabtu, saya naik sepeda itu kan naik ke atas gunung. Saya capek sekali, jadi hari Minggu, saya kan paling senang hari Minggu sepi jalanan. Nah saya waktu itu kan ke gereja juga. Saya lagi ajak COVID. ibadah. Saya ajak ibadah online nggak mau. Iya, Tuhan teguh. Terus? Iya, tapi Ketiduran jatuh. tapi itu seperti katanya yang nolong siapa nggak tahu. Tiba-tiba saya ada di rumah sakit, siapapun yang menolong saya nggak tahu. Mungkin saya juga nggak ngerti. Mungkin anak saya Ella bisa jelaskan. Tapi tetap saya berkeras bahwa saya tuh bukannya pingsan, saya tuh ketiduran. Padahal udah pingsan ya? Katanya, tapi saya merasa saya tidur. Ngantuk. Iya. Gimana nih cerita? Gimana Ella? Sampai dia yang jual sepeda saya, akhirnya saya cari-cari ini. Mending dijual ya daripada papa. Iya, udah gantung sepeda. Jadi pas satu hari Sabtu, sore saya ingat banget pas waktu itu di lantai 2 rumah saya. Saya bilang papa harus ke gereja atau minimal gereja online. Pas waktu itu kan tahun 2000 berapa ya? 2021 masih pandemi, jadi masih gereja di rumah. Terus papa saya bilang udah, saya udah tahu Alkitab. Gitu. Udah tahu ya. Di luar kepala ya. Sudah tahu Alkitab lah gitu kan. Terus saya bilang gimana caranya bisa kita tahu Tuhan secara seutuhnya. Iya. Tuhan itu gak terbatas lah pokoknya. Iya betul. Terus gak lama kemudian besoknya saya kan sama adik saya ibadah. Gitu. Terus mama saya teriak dari bawah. Dia bilang, papa kecelakaan. Terus aku kayak, hah? Terus habis itu langsung kita nyetir gitu. Itu di luar kota sejam lah. Soalnya kan aku selalu ngoceh sama papa. Soalnya kalau dia sepeda biasa sendirian. Terus kalau di jalan truk banyak kan, kalau dia ada kenapa-napa ntar kelindes dan segala macam. Maksudnya kan kita sebagai anak udah kebayang begitu-begitu kan. Tapi dia bilang udah kamu diem aja. Aku udah tahu. Dia udah tahu safety-nya katanya begitu. Pokoknya papa auban lah, susah dikasih tahu lah dia.
Nah, terus habis itu akhirnya besoknya dia begitu, terus masuk rumah sakit, kita ke sana, terus susternya kita tanya, siapa yang tolong sus? Gak tahu juga siapa gitu. Gak tinggalin nomor telepon apa? Enggak. Jadi terus itu kan papa pakai sepatu klik ya. Jadi kalau klik itu sama pedal sepeda itu kan nempel. Iya. Itu nggak semua orang tahu melepaskannya. Oh iya. Tapi si dia tahu, si orang ini tahu, dan itu dia pertolongan pertamanya dia udah naikin kepala papa supaya pertolongan pertamanya supaya nggak berdarah gitu, pendarahan otak, diberdiriin, terus dilepasin dari itunya, terus sepedanya dikasihlah ke polisi setempat begitu untuk dibawa. Terus itu papa lucunya jatuhnya ke kanan, secara logika harusnya udah dilindas. Sama mobil, karena kan begini terus jatuh, itu harusnya udah dilindas, tapi enggak. Puji Tuhan ya itu. Pertolongan Tuhan luar biasa buat keluarga saya. Iya. Terus hari Seninnya, hari Minggunya, itu kan kejadian hari Minggu. Jadi hari Minggu kita bawa ke rumah, terus mau dibawa ke rumah sakit dia nggak mau. Dia bilang nggak apa-apa. Karena dokter daerah bilang nggak apa-apa, kan nggak berdarah-darah juga, jadi nggak apa-apa. Cuma kan kita, ya namanya daerah ya nggak dicek otak dan segala macam. Akhirnya kita nggak share, kita nggak yakin. Seninnya kita bawa, terus ditanya ini itu kejadiannya kapan? Kemarin hari Minggu. Terus kita udah nangis, aduh papa udah lupa ingatan, udah amnesia, udah macam-macam lah. Jadi dia udah ceritanya udah ngawur. Kemarin kan kejadian, enggak 2 hari yang lalu padahal. Jadi ternyata tuh memang trauma. Terus tapi duit tetap ingat. Ingat ya Pak. Tapi kalau mau jujur sebenarnya saya bukannya nggak ingat, saya tuh tidur. Saya saking capeknya saya tidur terus Bu. Tidur. Jadi saya nggak ingat, saya pikir kemarin padahal sudah 2 hari saya tidur di sini. Tapi yang mau tanya lu, itu suster bisa tahu teleponnya mama dari mana? Coba. Iya. Suster papa yang masukin sendiri passwordnya. Oh passwordnya? Iya. Menurut suster begitu. Iya. Kenapa bisa hubungi istri? Istri. Iya. Masukin passwordnya sendiri, terus nelpon ke aku tapi aku nggak angkat. Karena pas waktu itu kan dia namanya ibadah kita nggak ini. Terus mama ngangkat, terus begitu. Puji Tuhan ya. Terus sebenarnya dibawa, kan masuk HCU, terus habis itu masuk ke kamar biasa, mama dengerin mesbah doa begitu. Jadi terus mama cerita, papa kata-kata kalimat awalnya, ampuni aku Tuhan. Iya, akhirnya minta ampun ya. Dan puji Tuhan akhirnya ada di sini satu keluarga ya ini ya Pak ya. Sama anak-anak semua ini lagi libur, makanya bisa ikut. Enggak anak-anak enggak kan bisa, kan sudah bisa dimonitor dari jauh kan. Iya puji Tuhan. Iya, jadi puji Tuhannya sih pas waktu itu kan pendarahan otak untungnya kecil. Sempat pendarahan otak. Iya, kecil sebenarnya. Jadi nggak dioperasi? Enggak, tapi dokter kan biasa lah nakut-nakutin ya nanti kalau dioperasi gawat gini-gini gimana. Tapi ternyata nggak separah itu. Cuma bisa recover secara sendiri ya. Iya. Tuhan baik. Tuhan baik. Sebenarnya saya waktu beli obat itu saya kan beli Bianca Huang, saya diajarin waktu mau ke itu sebenarnya saya dari hidung saya keluar darah dari mulut. Saya pikir mungkin dari sini, tapi saya nggak mau cerita ke mereka sekarang kan nggak apa-apa. Baru tahu ini ya? Baru tahu ya, anaknya baru tahu ini. Oh haleluya ya. Iya punya. Ya, itu kan mati hidup di tangan Tuhan. Iya. Ibu Devi kan kasih kekuatan selalu. Amin. Iya tepuk tangan saudara ya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya ternyata banyak rahasia terbuka di sini ya. Jadi Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Iya 2 orang lagi ya. Saya mau, siapa yang siap bersaksi? Karena semua akan dapat nanti. Ya waktunya kesaksian. Yang di pojok sini Pak, berdua. Sama Ibu. Nggak apa-apa. Enggak kelihatan di syuting itu kamera. Iya kan ketutupan ini. Iya sini. Astaga. Iya masuk TV loh. Cepat. Shalom. Kalau saya ikut mesbah doa itu dari 2021.
Itu saya masih ingat itu ibu masih bahas masalah Daniel. Oh iya. Nah, Nabi Daniel ya, nggak di kitab Daniel maksudnya gitu. Saya jujur ngomong ikut khotbah dari Bu Debbie ini banyak yang saya dapati. Salah satunya itu yang terbesar ya, saya masih ingat waktu Mesbah Syukur ya pagi ya Bu ya. Iya. Mesbah Syukur itu Ibu ada tekanin. Kalau hubungan kita sama saudara aja itu tidak akur, gimana Tuhan mau berkati kita gitu kan? Kan kami jujur, kami ada doa sepakat lah tiap malamnya. Jadi saya tiap malam itu minta sama Tuhan gitu. Saya imanin apa yang Ibu sampaikan firman itu kami doa kurang lebih ada setahun lah. Nah Tuhan mengabulkan gitu Bu. Jujur saya dari 2018 sampai kemarin 2024 inilah itu nggak ngomongan sama abang kandung satu darah. Abang saya paling kecil. Kami kan 4 saudara, kakak, abang, kakak, saya paling kecil gitu. Saya ada slack sama abang kandung itu dari 2017. 17 itu sampai puji Tuhan di 2024 ini Tuhan kabulkan gitu. Karena kan saya ingat itu Bu Debbie ingatin terus itu jangan minta doa sama pendeta gitu ya. Titip doa gitu. Karena saya di komunitas school saya itu saya juga nggak pernah cerita gitu. Nggak pernah saya maksudnya minta dukung doa lah gitu kan. Nggak pernah saya minta. Cuma saya minta sama doa sepakat kami suami istri, saya minta sama Tuhan, Tuhan kabulkannya bulan kemarin, berarti dari 2017 sampai 2024, 7 tahun. Bawa kepahitan di hati. Mau bilang kepahitan? Itu kepahitan, enggak usah ngomong tidak. Dari abang? Bukan Bu, kalau kami enggak, kami udah lepas. Tapi dia enggak mau ngomong. Benar, makanya kami tinggal di mana? Lost semua. Enggak pernah. Enggak, karena kita masih ada orang tua, kita minta bantu orang tua juga, abang saya nggak mau. Tak mau sama sekali. Tapi akhirnya dipulihkan setelah Bapak berdoa supaya hubungannya dipulihkan. Iya, saya minta Tuhan jamah hati abang saya, karena saya rindu keluarga saya juga untuk bisa bergandengan tangan mencari Tuhan. Saya bilang gitu. Saya ingat itu. Saya juga pernah dalam hati saya pernah nazar juga Bu. Iya. Kalau saya benar-benar dipulihkan, saya mau saksikan di mesbah doa. Puji Tuhan disuruh kesaksian pula di sini. Berarti nazar saya itu dikabulkan. Gitu. Akhirnya tiba-tiba abang yang telepon atau bagaimana? Memang dari mama dulu. Saya juga sering bujuk mama. Saya bilang damaikanlah. Toh juga kan kita kan satu darah abang adik gitu. Cuma jujur ngomong sebelum didamaikan saya pernah jumpa juga Bu di jalan di tempat sembahyang papa. Papa saya kan udah meninggal. Jadi pas saya kan di Batam nih Bu. Saya pulang ke Jakarta otomatis kadang-kadang saya sama istri kan besuklah ke sana. Pas itu ada abang. Dia nampak istri saya dia buang muka. Dia nampak saya udah nggak bisa lari, saya panggil. Saya panggil abang kan. Kapan kita bisa ngopi? Dia bilang kapan aja ada waktu. Ya udah besok boleh gak? Saya bilang gitu kan. Nanti aja lah. Dia bilang gitu. Udah kayak nggak enak kan. Habis itu saya telepon mama. Mama bilang ya udah nanti saya ngomong. Habis itu mama sore telepon. Susah bang kamu dia bilang gitu. Nah jadi terakhirnya itu ya baru-baru ini juga sih. Bulan sebelum kesini ya? Iya sebelum sini. Ya? Sebelum kesini bulan 6 ya. Bulan 6 gitu. Bulan 6 bulan dipulihkan Tuhan gitu. Ya, maksud saya najar yang saya pernah bilang sama Tuhan itu ya digenapi di sini. Sekarang bisa gitu. bersaksi ya. Bisa bersaksi. Kalau saya mau cerita kebaikan Tuhan itu sebenarnya panjang. Tak habis-habis sampai sekarang. Kalau untuk ke sini jujur ngomong ini memang sih udah kerinduan saya. Kerinduan saya itu juga bukannya sama istri aja sih sebenarnya. Pengennya sama anak. Cuma anak kan lagi sekolah. Apalagi sekarang musim lagi ujian. Nah jadi kami nggak bisa bareng gitu kan. Nah, itu aja sih sebenarnya kalau ya kesini ya jujur ngomong ini yang kedua kali. Cuma sama mesbah doa ini ya perdana. And then juga saya percaya
najar saya ini yang mau saya saksikan ini, ya Tuhan kabulkan di sini. Amin. Itu aja sih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Iya, satu lagi. Nanti masih ada saudara. Nanti kita di Yerusalem, kita masih ibadah seperti ini lagi di Sukat Halil. Kita akan sekalian berdoa buat Yerusalem di sana. Ya, tapi karena saya pikir kalau cuma sekali nanti yang kesaksian cuma sedikit, makanya malam ini mumpung ada waktu. Satu lagi, Bapak yang baju hitam. Om. Saya cuma tahu panggilannya Om, ayo. Ini adalah abang fotografer kita. Terima kasih Bu Debbie. Shalom. Satu kebahagiaan besar buat saya bisa berdiri di sini. Amin. Di depan Bapak Ibu semuanya. So sad. Enggak apa-apa lah, terharu. Saya 90% memilih hilang sekarang karena gempur kalau kata orang Sunda ya. Saya pikir serius kesaksiannya. 90% memori hilang, jatuh dari sepeda, ternyata bercanda tuh. Tidak akan terulang ya Om. Terima kasih. Ini sebuah rahasia besar juga buat saya. Karena saya seorang Katolik sebenarnya di sini. Dan kalau mau cerita panjang lebar, tapi mau didengerin ya Bu ya? Mau. Oke. Berapa jam? Kalau saya bercerita dari awal kenapa hidup saya tergantung dengan Yesus juga. Ceritanya mungkin agak panjang gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dimulai dengan kehidupan saya yang di rumah yang pluralisme. Karena saya mempunyai istri seorang muslim. Anak saya 2. Puji Tuhan yang satu sudah ikut saya. Yang satu mungkin akan jadi ustadz. Ya seperti itu. Tapi kuasa Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh hadir dalam saya dan dalam keluarga saya. Amin. Karena awal pernikahan mungkin saya diprediksi hanya berapa bulan aja sama mertua. Pasti anak ini akan cerai lah ya, akan berpisah gitu. Tapi puji Tuhan, dalam kuasa Tuhan, saya sampai sekarang masih bersama-sama gitu. Ya. Dan sampai selama-lamanya loh. Amin, itu. Nah, ada cerita di setelah itu, Tuhan juga membawa saya ke bergabung bersama satu perusahaan di bawah lindungan perusahaan Surya Serba. Dan saya bertemu dengan ibu Pak Yoren, Pak Yoris, Ibu siapa? Ibu Fatima, Ibu Fatima, Pak Yoren, Pak Yoris dan keluarga. Yang akhirnya anak saya memanggil Oma. Iya. Ya, sangat besar sekali mungkin kuasa Tuhan, tangan Tuhan atas Ibu Fatima semoga sampai saya bisa berhenti. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh besar kuasanya Bang. Ya. Maaf saya harus berkaca-kaca dan menangis. Karena sesuatu yang tidak bisa saya inginkan atau Pikirkan ya. tidak saya pikirkan itu ya bisa sampai di sini. Semua karena kemurahan kasih Tuhan. Tuh. Dan perpanjangan tangan beliau gitu ya. Dan Surya Serba. Saya di pekerjaan juga. Ibu merupakan ibu-ibu kami semuanya. Gitu. Jadi kami sudah merasa seperti satu keluarga yang sangat erat sekali gitu ya. Sampai mungkin ikatan batin saya sama keluarga ini dimulai dari dulu almarhum bapak nggak ada juga kita di situ udah saya ngerasa jadi udah satu keluarga gitu ya Bu. Jadi sangat luar biasa sekali saya bisa menerima rahmat Tuhan dan berkat Tuhan ini sampai di sini dan entah rahasia apa lagi akan Tuhan berikan buat saya.
Terima kasih. Oh. Jadi apa yang Bapak dapatkan setelah di sini? Banyak? Banyak sekali. Luar biasa ya. Betul. Saya juga dapat mesbah doa dari beliau. Setiap pagi kalau ada itu pasti beliau share. Saya. Meskipun saya seorang Katolik yang mungkin nggak terlalu dia dalam-dalam amat gitu. Akhirnya dengan melihat YouTube-nya Ibu, saya agak sedikit nyekrol Alkitabnya gitu ya. Nyekrol. Itu. Bahasa anak gaul. Iya. Saya malu sebenarnya. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Dan kita doakan Bapak biar menjadi imam di tengah keluarganya ya. Amin. Terima kasih semuanya. Iya. Kayaknya nggak afdol kalau saya nggak panggil Bu Fatima terakhir. Ayo Bu. Ya. Ayo Ibu, jangan malu lah. Ayo Bu ya. Kalau kita mendengar luar biasa loh ya, sampai terharu begitu. Ya jarang-jarang ada karyawan bersaksi sampai termehek-mehek begitu kan. Kalau enggak bosnya itu benar-benar cinta Tuhan loh ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan luar biasa. Jadi ya Ibu Fatima ini mengajak berapa orang ya? 11 orang ya untuk berangkat ke sini Bapak Ibu ya karena luar biasa. Iya Ibu, ini kok namanya Fatima ya? Memang Ibu dari Kristen atau? Kristen. Oh, tapi memang namanya Fatima? Iya. Oh, luar biasa ya? Iya, silakan Bu, cerita dulu. Cerita dari mana? Iya, ceritanya bagaimana awalnya Ibu terus kepingin berangkat ke sini? Oh, saya pertama lagi masih ada suami. Iya. Saya ingin memberangkatkan adik ipar ya. Waktu itu. Iya. Terus akhirnya suami saya meninggal. Umur berapa meninggalnya Bu? 73. Oh, suami meninggal ya. Terus tapi saya punya berjanji untuk tetap memberangkatkan. Oh. Akhirnya saya bersama-sama karyawan-karyawan saya. Tapi Ibu ini bukan yang pertama kali kan? Bukan, udah ketiga sekarang. Oh iya, tapi yang ini bagaimana Ibu rasakan? Lebih damai. Oh, lebih berbeda ya. Ibu udah ikut mesbah doa lama? Lama, 2 tahun, hampir 3 tahun. Oh, hampir 3 tahun dari awal berarti ya, dari jemaat awal, mula-mula. Iya. Jadi apa yang Ibu ini dapatkan? Lebih damai, lebih hatinya lebih tentram ya Bu. Oh, puji Tuhan ya. Jadi bisa berangkat semua, luar biasa loh saudara ya. Tadi sampai pegawainya nangis-nangis loh. Berarti ini seorang ibu, seorang pemimpin yang menjadi teladan ya. Biarlah kita semua juga menjadi teladan ya supaya ya. Tapi saya percaya bukan dia yang Allah ya. Tapi benar-benar ibunya yang luar biasa ya, dan itu tidak mudah loh saudara. Saya dengar juga ya berangkatkan yang bukan Kristen juga ya Bu. Iya, ke umroh saudara ya. Jadi ini contoh menjadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, bahwa ketika kita diberkati, berkat itu bukan hanya kita nikmati sendiri tapi kita juga berbagi ya dengan orang-orang. Iya, ada lagi yang Ibu mau sampaikan? Terima kasih. Oh, sudah, terima. Dari anaknya mungkin ada? Oh, enggak. Langsung enggak. Iya Bapak Ibu, puji Tuhan, kita semua tentunya ya punya banyak kesaksian. Nanti kita akan lanjutkan di Yerusalem. Kita mau katakan pada Tuhan ya, terima kasih Tuhan ya, kita sudah mendengar, bahkan kita sudah mengalami sendiri Tuhan itu. Dan kita percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan di hidup kita itu adalah yang terbaik. Kita angkat lagu pujian 1, ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Dan kalau besok kami akan meninggalkan kota ini, Galilea ini Tuhan, untuk kembali ke Yerusalem, biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas hidup setiap kami, juga keluarga yang kami tinggalkan di Indonesia, di mana saja Tuhan memberkati. Kami bersyukur mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau turut bekerja dalam kehidupan setiap kami Bapa untuk mendatangkan kebaikan. Kami semua ada di tanah perjanjian ini hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan kita Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya